Welcome. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi di sini bersama saya pastinya yang akan menceritakan sebuah dongeng cerita yang seram-seram. Nah, seperti apa sih kisah yang mau saya ceritakan pada hari ini? Jangan lupa kalian yang belum subscribe channel ini dan baru menemukan channel ini, silahkan untuk diklik tombol subscribe-nya dan tekan tombol like-nya serta kalian bagikan ke semua teman-teman kalian. Jangan lupa kalian yang mau dengan request silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau kalian punya cerita menarik silahkan tulis di kolom komentar. Nah, seperti apa cerita hari ini? Yuk simak video ini sampai habis. Aku tak mau ambil pusing soal kabar itu. Kabar yang terdengar mengerikan di telinga. Lagi pula bukan tipeku mempercayai hal-hal demikian. Kamu beneran tinggal di samping rumah itu, Ren? Pertanyaan yang sama untuk kesekian kalinya terdengar dari rekan kerjaku. Aku bisa saja mendiamkannya, tetapi karena ini dia, aku tak bisa. Iya, ucapku lantas tersenyum menatapnya yang berdiri di hadapan. Namanya Mala, umur 25 tahun. Muda 3 tahun dibanding denganku, tetapi posisinya sangat penting di kantor. Dia yang menilai kelayakan naskah sebelum masuk ke meja editor. Dia menatapku lebih dalam. Kamu udah tahu cerita tentang rumah itu? Udah, ucapku dengan tetap memasang senyum yang terbaik. Aku tak ingin gebetanku mendapati wajah membosankan yang biasa kupasang menanggapi pertanyaan sejenis. Alisnya yang indah menaut sempurna di wajah rupawannya. Gak takut? Aku tertawa penuh wibawa. Enggak lah, aku yakin itu cuma urban legend biasa. Matanya membulat, kepalanya mengangguk-angguk. Ternyata kamu pemberani juga ya. Senyum terukir indah di bibir yang mungil. Dia menatap ke arah laptopku. Lagi sibuk ya, maaf sudah mengganggu. Ya apa kok, bentar lagi juga udah selesai bualku. Masih banyak yang harus kukerjakan agar cover novel yang sedang kugarap selesai. Ya udah, aku kembali ke bilik dulu ya. Mau lanjut seleksi naskah, ucapnya lembut. Silahkan, selamat bekerja. Aroma parfumnya yang memikat tertinggal di bilik, meski yang punya telah jauh berlalu. Ternyata cerita itu ada gunanya juga. Gumamku lantas tersenyum. Berita tentang kepindahanku ke rumah baru di kompleks PLK menyebar begitu cepat di kantor ini. Bukan tanpa sebab, karena mereka bilang di sebelah rumahku merupakan rumah hantu. Rumah hantu? Mereka bercanda. Di zaman modern ini, seperti ini, masih percaya hal-hal mistis. Jam di ponsel sudah menunjukkan waktunya pulang. Dengan sigap, segera aku membereskan segala barang-barang di meja kerja. Duluan ya Ren, ucap Mala lantas melambaikan tangan saat melewatiku. Ya, hati-hati di jalan, seruku antusias. Dia mengembangkan senyumnya sebelum lanjut melangkah. Hanya percakapan singkat yang entah bisa dibilang percakap-cakap atau sekedar basa-basi, tetapi itu sudah cukup membuat hatiku gembira. Kupacu sepeda motor membelah keramaian jalan saat sore hari di kotaku, Pontianak. Kalian tahu dong Pontianak, Kalimantan Barat? Ya, aku tinggal di situ. Kota yang dijuluki kota Katulistiwa, tetapi juga cukup dikenal dengan hantu kuntilanaknya. Bahkan sempat ada yang mengusulkan agar dibangun patung kuntilanak yang besar sebagai trademark kota. Aku bersyukur rencana ini tak diamini oleh wali kotanya yang masih waras. Hari sudah mulai senja saat tiba di halaman rumah. Suara azan maghrib terdengar syahdu. Kupikir motor antikku di garasi rumah tipe 46 yang kubeli dengan harga yang cukup murah, mungkin karena cerita yang menyebar tentang rumah di sebelah. Jika memang ada penghuninya, aku tak keberatan menyampaikan rasa terima kasihku kepada kalian. Gumamku lantas tersenyum menatap ke rumah sebelah.
Aku masuk ke rumah, mengunci pintu, dan segera menuju ke kamar. Rasa lelah menuntun tubuhku untuk segera beristirahat di kasur yang empuk. Sholat, mungkin setelah lelahku hilang. Tok tok tok. Entah baru beberapa menit mencoba lelap, terdengar suara di depan sana. Apa itu? Gumamku. Tok tok tok. Ketukan pintu. Siapa yang bertamu? Belum hilang lelahku, sudah ada yang mengganggu. Sebentar, seruku, lantas keluar dari kamar menuju pintu depan. Ku buka kunci dan menarik daun pintu hingga terbuka lebar. Seorang wanita berdiri di depan. Rambutnya panjang terurai, kulitnya putih seperti kapas, dan sebuah senyum yang sedikit janggal di wajahnya. Siapa ya? Lama dia tak menjawab hingga akhirnya berkata, "Saya tetangga," ucapnya sambil menunjuk rumah sebelah dengan tangan kiri. "Ah, Anda perlu apa? Silakan masuk," tawarku. Dia memiringkan kepalanya ke arah kanan sedikit, melihat ke dalam rumah. "Tidak usah," ucapnya pelan. "Saya hanya mau menyapa saja." Baiklah. Kalau begitu jangan sungkan jika perlu pertolongan saya." Dia mengangguk pelan. Ada yang aneh dari dirinya, tetapi aku tak tahu apa itu. Penampilannya terlihat biasa saja. Seorang wanita yang sedikit lebih tua dariku dan masuk kategori cantik. "Saya permisi," ucapnya kemudian berlalu begitu saja. Aku hanya tersenyum saat menatapnya keluar halaman rumah, berbelok ke arah kanan dan masuk ke halaman rumah sebelah. Dia berhenti sejenak di depan pintu dan menatapku lagi sambil tersenyum. Aku tak mengerti kenapa, tetapi wajar saja dalam adab bertamu bertetangga, kan? Iya. Aku kembali ke dalam rumah, mengunci pintu dan masuk ke kamar. Ku pejamkan mata saat di atas kasur, menghela nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Ternyata tetangga sebelah, dia cantik, tapi sayang hatiku sudah memilih Mala, gumamku. Ku pejamkan mata kembali, tetapi masih ada yang mengganggu di pikiranku. Tunggu dulu. Tetangga sebelah, gumamku menyadarinya. Di kompleks ini, tepatnya di dekat rumahku, hanya ada satu rumah saja yang berada di sebelah kanan. Sebelah kirinya semak-semak yang cukup luas hingga terdapat rumah lainnya. Dan dia menuju ke kanan, ke rumah yang katanya tak berpenghuni itu. Rumah yang katanya, ya, berhantu. Bulu kudukku berdiri dengan sendirinya. Keringat perlahan keluar di sekujur tubuh. Nafasku memburu. Siapa tadi? Tok 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 tok. Ketukan beruntun di depan pintu kali ini. Dan kali ini terdengar menakutkan bagiku. Tak seperti sebelumnya. Apa mereka benar-benar ada? Kutarik selimut hingga menutupi seluruh tubuh. Meringkuk di kasur. Yang ini terasa dingin. Ceklek. Suara itu, pintu kamarku terbuka. Bagaimana bisa? Siapa yang membukanya? Sial. Pintu depan sudah kukunci. Seharusnya tak ada yang bisa masuk. Jantungku berdetak sangat kencang, seakan-akan ingin meledak sekarang juga. Nah, kalau kalian merasakan hal yang sama, coba lihat pintu kamar kalian. Sudah terkunci belum? Lalu coba tarik selimutnya dan lanjutkan tidur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.